Pendidikan Interaktif Persiapan Ujian Nasional Membedah Kisi-Kisi. Kembali lagi masih bersama saya dan juga Ibu Dwi Harmelia yang mengajar di SMA Negeri 39 Jakarta. Ini adalah segmen terakhir, jadi bagi teman-teman yang memiliki kesulitan atau pertanyaan, silahkan memanfaatkan segmen terakhir ini dengan cara langsung bertanya nih kepada Ibu Dwi Harmelia. Bagaimana? Gampang kok, tinggal menelpon telepon bus pulsa kami, mengajukan pertanyaan lewat SMS dan juga bisa lewat Facebook. Dan seperti yang Asih ingatkan pada segmen pertama tadi, bahwa pada segmen terakhir kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Namun sebelum kita sampai di penghujung acara nanti untuk menggelar kuisi kuadran, kita akan kembali lagi membedah kisi-kisi soal untuk ujian nasional. Silakan Bu Dwi. Baik, adik-adik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ibu punya soal ke-9 di sini ya. Nah, ini adalah indikator kedua, kembali masih indikator kedua tentang sel. Ya. Ada sel hewan dan sel tumbuhan, adik-adik sudah tahu. Perbedaannya pun adik-adik Ibu yakin sudah tahu. Pada sel hewan, pada sel tumbuhan yang terlihat di tayangan ini itu ada kloroplas, kemudian ada vakuola ya, di mana adik-adik bisa lihat antara vakuola dengan inti selnya lebih besar vakuola, kemudian di sana dia juga terdapat retikulum endoplasma, badan Golgi itu sama. Kalau pada sel tumbuhan hanya pembedanya adik-adik bisa lihat di sana ada kloroplas, kemudian vakuolanya besar ya, itu dan dinding sel, sehingga sel tumbuhan itu bentuknya lebih kokoh dan tidak berubah-ubah karena dia ada dinding selnya. Nah, itu pembeda antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, dari sel ini Ibu punya soal seperti ini adik-adik. Adik-adik diminta menentukan dari gambar yang ada yang mana organel yang berfungsi untuk fotosintesis, kemudian respirasi sel dan mengatur metabolisme sel. Di sini adik-adik harus tahu yang mana organelnya dan tahu juga fungsinya ya. Jadi dituntut di soal ini ada dua yang adik-adik tahu. Adik-adik harus bisa menentukan organelnya yang mana, kemudian organel itu fungsinya betul atau tidak untuk seperti itu. Nah, untuk fotosintesis itu organel pada sel tumbuhan adalah kloroplas, respirasi sel ini mitokondria, dan pengatur metabolisme sel adalah nukleus. Nah, dari gambar ini yang manakah jawabannya? Jawabannya adalah 4, 2, dan 6. 4, 2, dan 6. Nah, kenapa itu jawabannya? Bisa kita lihat di seperti ini ya. Ini adik-adik temukan ini adalah kloroplas ya. Kloroplas itu fungsinya untuk fotosintesis dan itu hanya ada pada sel tumbuhan. Ini adalah kloroplas. Kita tidak temukan ini pada sel hewan. Kemudian ada mitokondria. Nah, mitokondria ini fungsinya untuk respirasi sel. Ini ditemukan pada sel hewan dan pada sel tumbuhan. Sementara yang ketiga ada nukleus, dialah sebagai otaknya sel, yaitu yang mengatur ya, yang mengatur proses metabolisme yang ada di dalam sel itu sendiri. Seperti itu. Oke, baiklah. Kisi-kisi yang ke-9 sudah diberikan. Soal yang ke-9. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan menerima pertanyaan terlebih dahulu. Kali ini melalui Facebook dari teman kita bernama Arifianto yang bertanya, apakah pada sel hewan dan tumbuhan terdapat organel sel, kalau saya tidak salah baca ya. Ya, bagaimana Bu penjelasannya? Ya, jadi pada tadi ada lihat ya di sel hewan yang tampil tadi adalah sel tumbuhan ada organel. Karena itu memang hanya saja mungkin pembeda ya. Kalau pada sel tumbuhan itu hanya ada kloroplas dan vakuola yang besar, kemudian dia punya dinding sel. Sementara kalau pada sel hewan dia mempunyai lisosom dan sentrosom yang tidak dipunyai oleh sel tumbuhan. Tapi secara yang lainnya, tumbuhan punya mitokondria, hewan juga punya. Tumbuhan punya badan Golgi, hewan juga punya. Seperti itu untuk pembedanya. Jadi organel itu ada pada sel hewan dan ada juga pada sel tumbuhan. Oke, baik, pertanyaan ataupun jawaban dari pertanyaan dari Arifianto sudah dijawab oleh Ibu Dwi, dan sekarang ini kita lanjut lagi ya Bu ya. Iya. Membedah soal kisi-kisi yang ke-10. Silakan. Baik. Adik-adik pernah menemukan soal seperti ini ya? Ibu punya soal seperti ini. Adik-adik mungkin pernah tahu bahwa sel dalam tubuh kita itu bisa dilihat ada sel yang aktif, ada yang lebih aktif bergerak. Nah, dari tayangan adik-adik bisa melihat ini ada gambar tayangan tentang organel sel yang mirip dengan bentuknya seperti bulat-bulat seperti sosis ya kalau dimakan. Nah, organel yang seperti ini fungsinya untuk respirasi sel, biasanya seperti itu.
Organel ini banyak kita temukan pada sel-sel yang aktif ya, pada sel-sel yang aktif, karena di sel aktif itu butuh energi. Nah, organel ini berfungsi untuk respirasi sel yang bisa menghasilkan energi. Nah, apakah nama organel tersebut gitu ya? Jadi kalau di soal ini, di soal yang Ibu punya bisa dilihat di sini, sel-sel yang aktif seperti sel otot dan sel otak memerlukan banyak energi, oleh sebab itu sel-sel ini banyak mengandung organel apa? Nah, ingat, energi dihasilkan melalui proses respirasi sel. Yang melakukan fungsi respirasi sel pada sel adalah organelnya. Jawabannya mitokondria. Ya, jadi mitokondria inilah yang melakukan proses respirasi sel, sehingga kita akan menemukan banyak mitokondria pada sel otot dan pada sel otak. Oke, itu ya kuncinya ya. Baik, masih ada lagi Bu? Punya soal terakhir ya, kita punya soal berikutnya. Ya, silakan. Nah, ini adalah soal yang menjadi pembeda ya, adik-adik. Tadi sudah kita lihat bahwa pada sel hewan dan sel tumbuhan ada organel. Organelnya nyaris sama ya, hampir bersamaan, tapi ada juga yang khas hanya ada pada tumbuhan dan khas hanya ada pada hewan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, yang manakah yang hanya ditemukan pada tumbuhan ya, pada sel tumbuhan? Ada lisosom, ada vakuola, ada kloroplas, ada dinding sel, ada ribosom, dan ada sentrosom. Yang mana yang hanya pada tumbuhan? Maka jawabannya adalah vakuola, kloroplas, dan dinding sel ya. Mengapa? Ini yang kita temukan. Karena pada sel tumbuhan strukturnya, Dede bisa lihat ya di pembahasan. Nah, ini adalah gambar struktur sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan dia punya dinding, bentuknya lebih kokoh. Sementara sel hewan dia hanya ada membrannya saja. Kemudian sel tumbuhan karena fungsinya untuk fotosintesis dia punya kloroplas, sementara pada sel hewan tidak punya. Kemudian di sel tumbuhan vakuolanya lebih besar dibanding sel hewan. Sel hewan malah ada yang tidak mempunyai vakuola. Jadi kalau sel tumbuhan kan vakuola salah satu fungsinya untuk cadangan makanan seperti itu. Ini dia yang ini jadi hanya ya? ada pada sel hewan dan hanya ada pada sel tumbuhan. Ya, itulah yang harus diingat-ingat Bu ya. Kalau tadi mungkin ada kesulitan mengingat karena begitu banyak istilah-istilah dalam biologi. Selain berpikir kreatif untuk menciptakan nama-nama tadi, ada mungkin cara lain nggak Bu? Ya, jadi kalau misalnya kalau biologi kayaknya kita menciptakan jembatan keledai ya, jembatan keledai untuk mengingat. Oh, misalnya tadi apa, di seseli plastik misalnya itu hanya ada dinding sel dan plastida itu hanya pada tumbuhan, sementara lisosom dan sentrosom itu ada pada hewan. Jadi kalau biologi memang mengingatnya dengan mencari kata kunci, itu yang Ibu pikir, yang Ibu rasa bisa diikut dengan seperti itu, dimudahkan dengan cara seperti itu. Oke, baiklah, kita sudah membahas bedah kisi-kisinya dan sekarang ini adalah waktunya kita bertemu dengan Kak Irfan yang akan membawakan kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo Irfan. Halo Kasti. Udah lama nih nggak ketemu. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kasti gimana? Alhamdulillah sehat juga. Budi kok nggak ditanyain? Ya Budi gimana? Kita sehat-sehat aja ya. Gimana Irfan, udah siap belum nih membawakan kuis si kuadran? Tentunya sudah siap sekali nih Kasti. Dan soalnya, pertanyaannya susah nggak? Mudah sekali. Mudah sekali ya. Kayaknya sih bisa nih teman-teman nanti menjawab. Silakan deh Irfan. Oke, makasih Kasti. Baik adik-adik, kita bertemu lagi dalam acara kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Irfan dalam acara kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Tidak lupa langsung saya telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena Kak Irfan akan bagi-bagi hadiah menarik nih berupa tas keren yang satu ini. Oke, langsung saja kita simak pertanyaan kita hari ini. Organ sel yang hanya dimiliki tumbuhan adalah A. Lisosom, B. Kloroplas, atau C. Sentrosom. Mudah sekali nih pertanyaan kita kali ini. Organ sel yang dimiliki oleh tumbuhan adalah A. Lisosom,
B. Kloroplas, ataukah C. Centrosom? Langsung saya telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Tampaknya sudah ada penelpon nih. Halo Si Kuadran. Halo, Halo Si Kuadran. cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, tepat sekali. Dengan siapa di mana? Brian di Jakarta. Brian di Jakarta. Langsung saja Brian, apa jawabannya? A, B, atau C? B. B. Iya, Kloroplas. iya. Yakin Brian ya? Yakin dong. Oke, selamat Brian, Anda mendapatkan hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi. Jangan ditutup dulu Brian ya teleponnya ya. Iya. Oke, itu dia Brian yang telah memenangkan hadiahnya. Sekian acara Kuis Kuadran, kita kembalikan ke Kasti. Silakan Kasti. Terima kasih Irfan dan juga selamat untuk Brian yang berhasil menjawab pertanyaan kuis Si Kuadran. Ini berarti Brian mengikuti dengan sangat baik ya, karena Iya. penjelasannya tadi pas sekali ada di tabel sebelum kita masuk ke Iya, kuis Si betul. Kuadran. Oke, selamat sekali lagi. Dan Ibu Dwi, kita sudah berada di penghujung acara nih. Iya. Kira-kira kesimpulan ataupun saran yang bisa Ibu berikan untuk teman-teman yang sebentar lagi menghadapi ujian nasional apa? Silakan. Baik adik-adik, dari kisi-kisi yang kita bahas tadi ada tiga sebenarnya di sel, ada membran, ada organel, dan ada transport ya. Jadi adik-adik mengingat dengan cara kembali membuka gambar, pahami gambar, kenali strukturnya, adik-adik akan bisa menjawab soal yang akan keluar di ujian nasional, insya Allah. Amin. Semoga ketika nanti bertemu dengan ujian nasional, teman-teman menjawabnya dengan penuh keyakinan, sudah tidak ragu-ragu lagi Iya, ya memilih betul. ataupun menjawab pertanyaan nanti. Baiklah, berakhir sudah perjumpaan kita di siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional bersama saya Simotar dan juga Ibu Dwi Harmelia. Kami berdua mewakili seluruh kerabat kerja Televisi Edukasi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa. Oke.